Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, terima kasih. Bersama anggota yang saya hormati, perangkat desa yang pertama dari bidang infrastruktur. Di sini sebelum saya masuk dan apa yang menjadi masyarakat terutama kami yang ada di kelompok tempat program-program akan dikoordinasi oleh Bapak Jepri Supo. Kepada Bapak Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih. Acara keempat sambutan yang akan dibawakan oleh Bapak Kepala Desa. Kepada Bapak saya persilakan memohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Pembantu Kecamatan Pak Esri yang sama-sama hadir pada kegiatan saya hari ini. Yang saya hormati Ketua DPD bersama anggota. Yang saya hormati Ibisek bersama jajaran. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Ibisek, saya ucapkan banyak terima kasih sama-sama hadir pada kegiatan sore hari ini. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hanya dengan itu dan kuasanya lah kita sama-sama dipertemukan dalam rangka membahas program-program desa untuk Bapak dan Ibu serta. Selawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabatnya, dan sahabat umat rahmat beliau yang senantiasa sampai kepada kita sekalian. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada DPD yang baru yang terpilih. Saya tidak membeda-bedakan yang kemarin dengan yang sekarang, yang turut memberikan perbedaan. Ya, karena saya sudah bicara tadi dengan Pak Ketua, kalau ada DPD baru ini hal yang pertama kali. Dan saya kalau kepala desa ini hal yang pertama kali pelaksanaannya seperti ini. Karena kemarin Pak Asri saya melaksanakan musyawarah desa ya, masih seperti ini. Tapi pada saat ini kita laksanakan dengan seperti ini dan saya merasa bangga. Artinya kalau seperti ini kan dia bisa disebut paripurna pada desa yang baru kita lihat. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada DPD yang sama-sama membantu saya dalam hal mensukseskan kegiatan, apalagi kegiatan pemerintahan tentang pembangunan desa. Sampai itu terima kasih kepada Pak Telano, desa itu tidak lagi yang berpenjara. Mari kita sama-sama bergandeng tangan bagaimana bisa membuat perubahan tanpa memilah mana dan yang itu sama. Dan ini kami buktikan pada hari ini. Bapak dan Ibu kami undang pada sore hari ini dalam hal apa? Karena kemarin saya awal menjabat kepala desa sudah melakukan musyawarah di masing-masing dusun untuk menyusun RPJMD selama 6 tahun. Maka dari pemerintah kemarin banyak program-program pemerintah pusat, pemerintah daerah yang tidak termasuk di RPJMD itu, termasuk kemarin COVID yang mendadak. BLT termasuk DPD baru menjabat beberapa bulan sudah ada masukan-masukan, sementara kami lihat tidak tertuang di RPJMD. Maka dari itu hari ini adalah musyawarah sekalian dengan penetapan yang akan kita laksanakan setelah kegiatan ini. Karena tadi disampaikan oleh pembawa acara bahwa kegiatan ini ada 2. Ini yang pertama kata di semangat UD akan ada musyawarah yang akan memberatkan masyarakat, kira-kira lebih ketahanan akan dibahas. Yang berikut Bapak dan Ibu, saya berharap sementara saya lihat sekarang program desa ini mengacu di SDGs 18 program, tapi saya rasa kita menyangkut masyarakat juga semua. Kemarin saya sudah bicara dengan Pak Ahmad untuk persoalan-persoalan yang ada di desa, baik dari DPD dan pemerintah desa, persoalan harapan Bapak dan Ibu
pada melati ya, jalur pengatur kepala dusun, ada wakil-wakil bapak dan ibu, apalagi di masing-masing dusun BPD ada perwakilan. Jadi waktu di dialog, boleh di Pak Ferdi ketemuan apa yang menjadi persoalan-persoalan yang ada di lapangan, baik pembangunan maupun tentang masyarakat, minimal kita segera ikut membenahi seperti perkembangan di kepala dusun. Ketika ada keluh dari masyarakat, jangan tunda-tunda, karena waktu datang tiba masyarakat seperti maka tugas kita yang di dalam bagaimana aspirasi masyarakat, harapan masyarakat bisa kita tampung dan segera kita eksekusi. Kita sendiri yang mengatur. Dan inilah harapan masyarakat mempunyai pemerintahan desa, bahkan punya wakil pemerintahan desa, termasuk BPD. Kemarin kita bahas pada turun-turun, kemarin saya diundang pada malam hari di Jumat, karena berarti kemudian di Jumat dan mulai membahas apa? Ya, tentang kebersihan lingkungan. Sebenarnya saya selaku pemerintah, tapi yang penting paling dulu suara dari Pak Ketua sudah berlaki-laki. Nah, di Pak Ketua, cuma Pak Ketua bukan undang saya dalam hal kerja bakti, bukan. Cuma ada masukan dari masyarakat tentang lingkungan. Maka itu saya lakukan dengan Pak Rahmat, tidak suara dia kepala dusun, jangan sampai boleh menunjukkan atau bahwa hasilnya jalur. Tapi syukur alhamdulillah, saya ucapkan banyak terima kasih. Saya tidak ada perbedaan di kepala dusun, tersinggung atau tidak terserah. Tapi saya ucapkan banyak terima kasih ke kepala dusun juga. 90% dia masyarakat yang bekerja. Kita jaya, ya. Jadi saya ucapkan banyak terima kasih karena wakil Allah Pak Rahmat lelah. Saya tidak membela dengan kepala dusun, tapi ternyata hasil musyawarah pada malam hari itu kepala dusun yang sesuai perkataannya terlaksana dengan sesuai harapan. Jadi saya ucapkan banyak terima kasih. Cuman bagaimana kepala dusun lain yang memimpin rakyat susah pernah adalah yang tertentu pernah ada jalan walau jangan mungkin sampai rakyat yang perjuangan. Silakan ini bisa dibagi, ya. Jangan bertanya di mana-mana. Silakan kita bisa berkata dua orang bersama dengan nanti. Jangan perjuangan yang terlalu parah atau paling, kalau tidak ada turun bertanya di sini. Tapi saya ucapkan perlu di anak muda di bawah pembinaan oleh suami kita. Ibu saya terbantu ibu sosok, seperti anak muda perlu yang pada kedua. Saya ucapkan Pak Ibu saya terima kasih. Yang ibu saya biayain adalah saya tidak bersama dengan Don. Ya, karena ibu saya juga banyak pengeluaran walaupun hanya dalam bentuk partisipasi. Saya ucapkan banyak terima kasih. Saya berharap ibu saya betah di sini. Ya, kalau ibu saya suka betah di sini berarti ibu saya kan harus jalan di sini, toh. Nah, sekarang kita masuk bayarkan untuk kebersihan. Sudah alhamdulillah yang muda perlu yang tak di situ. Jadi Bapak dan Ibu, harapan saya apapun persoalan-persoalan yang ada di desa adalah tanggung jawab kita bersama. Saudara-saudara yang kita akan kemarin, bagaimana kita untuk membangun desa dalam hal waktu masalah ada yang diprioritaskan yang meliputi banyak masyarakat. Kenapa kita tidak pikirkan soal itu dibutuhkan? Nah, maka daripada itu, Bapak dan Ibu silakan masuk. Ya, mungkin ini adalah terjadi perubahan dan akan ditetapkan nanti. Kasih tahu sampai ada yang lewat, karena jangan sampai kali dengan ada yang waktu perencanaan bagi hasil dikasih BPD dengan sudah malah dia kasih masuk. Sampai itu dalam mengutak alam akan mudah untuk memasukkan hal-hal yang Bapak Ibu inginkan sementara tidak terbuat di BPD. Jadi dengan ini harapan dan sambutan saya. Sekali lagi saya akhir kata dari saya mengucapkan banyak terima kasih. Cuma sebelum saya akhiri penjelasan saya pada malam ini, saya belum menutup kali ini. Ini adalah awal saya sudah sampaikan pelaksanaan musyawarah desa mudah seperti ini, tapi saya masih kurang. Ya, kalau di penetapan nanti sudah dibagikan Mas, Badisa, pihak kecamatan, pihak pendamping supaya pelaksanaannya kita memuliakan. Tidak ada yang harus jadi ini, tapi ini bukan kesalahan, tapi ini masih kelalaian kita. Karena sebenarnya beliau relatif pada sini beliau langsung melakukan itu. Karena ini adalah hal yang pertama kali yang saya alami. Berarti karena kalau bersyukur sisa-sisa jabatan saya ternyata pada beliau relatif saya masa termulat di sini berhadapan dengan Bapak dan Ibu dalam pelaksanaan tersebut ini. Tidak rasa masalah tidak ada kali. Ternyata kepada itu punya anak kali seperti ini. Sampai orang ada persoalan atau prestasi. Nah, ternyata kalau kita pikir ternyata kita ini seperti kebukaan juga.
pelaksanaan seperti ini. Maka itu akan mengatakan kita untuk betul-betul saya ucapkan banyak terima kasih. Saya siap apapun yang terjadi persoalan-persoalan desa, mari kita sama-sama berjalan dan kita sanggup semua aspirasi masyarakat. Tapi boleh berhati-hati, kepada desa BPD ada yang belum dan sempat laksanakan sesuai apa yang menjadi harapan dari Bapak dan Ibu karena anggaran terbatas. Jadi pokok tinggal hati-hati ya, mana yang lebih dibutuhkan di saat 2022 kita perlu hati-hati yang lebih dibutuhkan. Tanpa langsung, apalagi sekarang sesuai informasi kemarin itu dicek bahwa untuk anggaran PLT dengan COVID 2022 masih ada. Jadi Pak masih ada perlu berobat itu anggaran ya. Nanti insya Allah pada 2023 kalau kita makan PKL yang ada 2020 angka di DPI insya Allah pertama gantiannya sama-sama kita. Jadi ada yang sempat tidak saya laksanakan selama saya menjabat, maka kita juga untuk pertama juga karena olatif dari sana. Jadi harapan saya berikan, saya mengucapkan akhir kata, saya ucapkan banyak terima kasih kepada BPD yang telah memberikan kesadaran dalam kemampuan Latvia melakukan usaha awal seperti ini. Jadi ada kesadaran BPD adalah Latvia Pak Ketua Himsen Sahawal dia pokoknya dia boleh tidak ada. Nah ini harus ada seperti koordinasi yang kerjasama yang baik sehingga kerja pada hari ini kita laksanakan dengan sebaik-baiknya dan saya merasa bangga dan pula sekolah pun hanya dalam keadaan seperti ini. Tadi hanya seperti ini yang saya sampaikan. Silakan pembawa acara dan melatih Pak Sepuh Ibu Sek yang hendak belajar dalam Kabupaten Tarapi dan lain tadi dan ternyata aparat saja parah tidak bisa. Kemarin saya berpikir kita itu dan kita bisa tapi masih awal tapi bisa tadi bicara untuk kita belajar tinggal lo jalan pembawa acara yang di luar ternyata dengan alatnya bisa ternyata bisa. Jadi seperti harapan saya, maka mudah-mudahan yang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya sambutan dari Bapak Pembantu Desa kepada Bapak saya disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tokoh masyarakat yang sudah hadir pada sore hari ini dan wakil ketua serta para anggota dalam permusyawaratan desa Tanah Harapan yang saya hormati. Hadirin sidang Badan Permusyawaratan Desa yang terhormat. Mengenai pelaksanaan rapat paripurna DPD pada hari ini, perkenalkanlah saya mengajak kepada kita sekalian untuk memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa atas nikmat kesehatan, kekuatan, bahkan kesempatan yang diberikannya kepada kita sekalian, sehingga dapat hadir di tempat ini dalam kondisi sehat walafiat serangkaian dengan acara rapat paripurna DPD Desa Tanah Harapan tentang pembahasan dan penetapan RPJMDes perubahan tahun anggaran 2018 sampai dengan 2024. Dalam rapat paripurna DPD hari ini, berdasarkan daftar hadir yang kami terima dari pihak sekretariat bahwa dari member pengurus DPD telah hadir dan menandatangani daftar hadir sejumlah 5 pengurus DPD. Dengan demikian, sesuai peraturan tata tertib DPD, maka rapat paripurna DPD pada hari ini telah memenuhi quorum. Untuk itu, saya memohon bimbingan dan petunjuk dari Yang Maha Besar Ilahi, seraya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Rapat paripurna pembahasan dan penetapan RPJMDes perubahan kami buka dengan resmi dan dinyatakan terbuka untuk umum. Hadirin sidang yang terhormat, selanjutnya atas nama pimpinan dan petugas perubahan pada hari ini, hadirin sekalian peserta musyawarah desa perencanaan pembangunan desa, selanjutnya kita masuk pada sidang pleno pertama, yakni penyampaian agenda persidangan musyawarah desa
Berikut saya akan menyampaikan agenda persidangan pada hari ini. Ronde pertama, penyampaian agenda acara. Ronde kedua, penyampaian hasil rancangan RPJMDes perubahan oleh ketua tim penyusun RPJMDes. Berikut diskusi kelompok. Ronde ketiga, penyampaian hasil diskusi kelompok oleh perwakilan kelompok. Berikut penyampaian hasil perbaikan rumusan RPJMDes perubahan oleh ketua tim penyusun RPJMDes perubahan. Berikut penetapan RPJMDes perubahan melalui penandatanganan berita acara yang terakhir penutup. Hadirin peserta sidang, apakah Bapak dan Ibu sekalian menyetujui acara pada hari ini? Setuju. Sebelum acara dilanjutkan, maka saya membacakan dulu kata taklid musyawarah perencanaan pembangunan desa. Bab 1, nada waktu dan tempat. Pasal 1. Nama. Pertama, kegiatan ini bernama musyawarah desa perencanaan pembangunan desa atau Musrembades, pembahasan dan penetapan RPJMDes perubahan anggaran 2021. Pasal 2, waktu dan tempat. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 30 September di kantor desa Tanjung Harapan. Bab 2 pasal 3 Kecamatan Wonosari, Polri, TNI dan Pendamping Desa. Pasal 7, peserta musyawarah adalah masyarakat desa Tanjung Harapan, peserta penunjang dari unsur Polri, TNI, Kecamatan dan Pendamping Desa. Pasal 8, hak dan peserta. Peserta penuh memiliki hak suara dan hak bicara. Hak suara adalah hak yang dimiliki peserta untuk perhitungan suaranya jika musyawarah melakukan voting. Hak bicara adalah yang dimiliki peserta untuk menyampaikan saran, sanggahan, dan kritikan serta pendapat. Nomor 2, peserta musyawarah dapat mengajukan saran, sanggahan dan kritik serta pendapat harus atas izin pimpinan musyawarah. Pasal 9, kewajiban peserta. Kewajiban peserta seluruh peserta musyawarah berkewajiban. 1. Mengikuti seluruh kegiatan musyawarah. 2. Menjaga ketertiban dan kelancaran musyawarah. 3. Hadir 15 menit sebelum musyawarah dimulai. 4. Meminta izin secara lisan atau tertulis kepada pimpinan musyawarah jika ingin meninggalkan forum musyawarah. 5. Mengisi daftar hadir. Pasal 10, inilah sanksi. 1. Peserta musyawarah yang tidak memenuhi kewajibannya serta melanggar pasal tersebut yang mengakibatkan terganggunya proses musyawarah diberikan kerugian atau teguran oleh pimpinan musyawarah secara lisan maupun tertulis. 2. Peserta yang telah mendapatkan teguran sebanyak 3 kali dan tidak dapat dipindahkan, maka pimpinan musyawarah berhak mengeluarkannya dari forum dan hak suaranya dinyatakan hilang. Bab 7. Keputusan diambil melalui musyawarah dan mencapai mufakat. 2. Apabila poin 1 tidak terpenuhi, maka keputusan akan diambil berdasarkan voting. Bab 8 akal politik. Hal yang belum diatur dalam tata tertib ini akan diatur kemudian oleh pimpinan musyawarah dengan persetujuan peserta musyawarah. Pimpinan musyawarah sudah ditandatangani. Hadirin peserta sidang yang kami muliakan, dengan ketetapannya agenda persidangan, selanjutnya kita memasuki sidang pleno kedua. 1. Penyampaian hasil rancangan RPJMDes perubahan oleh ketua tim penyusun RPJMDes perubahan kami mengundang saudara ketua tim penyusun RPJMDes Ujung Sektor
untuk menyampaikan hasil rancangan RPJMD perumahan yang telah bersusun. Saya lanjutkan dan merangkum kembali pada Bapak dan Ibu sekalian. Yang pertama dari kami tim penyusun RPJMD yang diketuai oleh Ibu Sekretaris Desa. Pada hari ini kami sudah menyusun dan merancang untuk RPJMD. Jadi Bapak dan Ibu sekarang sudah dibagikan rancangan RPJMD. Kami akan dibacakan mungkin makan waktu 2 jam. Jadi nanti berkembang pada saat diskusi nanti akan dibagi 5 kelompok untuk Bapak dan Ibu sekalian. Dan malam hari ini tolong kami kembalikan kepada kita. Terima kasih. Terima kasih kepada Ketua Tim Penyusun RPJMD Perubahan yang telah menyampaikan hasil rancangan RPJMD Perubahan. Tetapi dari bagi dokumen kepada 5 kelompok masyarakat untuk 5 kelompok. Jadi di situ ada 5 kelompok yang akan menyampaikan masukan atau usulan. Itu ada kebutuhan. Selanjutnya kita memasuki agenda diskusi kelompok. Sebelumnya agenda ini dilaksanakan kami memohon kesediaan pendamping desa untuk menjelaskan proses diskusi kelompok. Mungkin itu dulu dari saya Pak Ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak sebagai pendamping desa yang telah menjelaskan proses diskusi kelompok. Selanjutnya kami akan bagi kelompok diskusi. Jadi bagi kelompok pertama yang membahas visi-misi kepala desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa. Jadi kepala desa dan perangkat desa satu kelompok. Kelompok 2, kelompok membahas pokok pikiran DPD semua anggota DPD. Kelompok 3 membahas SDGs desa tokoh masyarakat. Kelompok 4 membahas usulan kegiatan masyarakat oleh tokoh masyarakat. Jadi tokoh masyarakat ini 2 kelompok. Jadi kalau bisa 2 kelompok yang tokoh masyarakat ini. Yang kelima, kelompok membahas rancangan RPJMD atau tim penyusun. Jadi tim penyusun 1 kelompok lagi. Boleh persoalan saya bisa kursi bagaimana masyarakat paling bagus berhadapan kalau begini makar orang di sini sana yang babas sini Penyusun di sini saja. hadirin sekalian peserta sidang musyawarah desa yang kami hormati, selama 60 menit waktu tertinggi kita kelompok kita masih selesai, kita lanjutkan kembali. Boleh begitu? Boleh. Makan. Cuma aku
masih sementara ketua-ketua kelompok. Apa mau dilanjutkan? Oh ya, berarti belum, masih banyak yang kasih masuk lagi, masih banyak. Keadaan katintin batas nih kasih masuk. Hadirin sekalian peserta sidang musyawarah desa yang kami hormati, selanjutnya kita masuk pada sidang pleno ketiga, dan untuk memimpin sidang selanjutnya kami serahkan pada pimpinan sidang selanjutnya. Pemimpin sidang saya terima. Hadirin sekalian peserta musyawarah desa, pembahasan dan penetapan RPJM Desa Perubahan. Selanjutnya kita masuki sidang pleno kedua. Dengan ini memohon kepada ketua-ketua kelompok menyampaikan hasil diskusi dan diundang perwakilan kelompok masing-masing. Dari kelompok membahas visi misi kepala desa, ketua kelompok. Terima kasih waktu diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai visi misi kepala desa, yang pertama dari bidang infrastruktur, pemberdayaan, pendidikan, dan kesehatan. Jadi kalau dari bidang infrastruktur dia menyangkut mengenai pembangunan Mahyani. Jadi kalau yang bisa didanai di dana desa mungkin dari Mahyani, Krenase, dan Deker dan Jalan Tani. Kalau mengenai bidang ekonomi, permodalan untuk BUMDes. Dan yang berikut bidang kesehatan, pengadaan alat-alat kesehatan. Dan untuk bidang pendidikan dia bisa mengenai PMT yang belum tersentuh itu karena mungkin anggaran terlalu besar dan mungkin tidak bisa disentuh oleh dana desa, yaitu pengadaan listrik untuk dusun 2. Ya, tapi di RPJM mungkin tidak bisa disentuh melalui dana desa. Yang lain mungkin untuk perehapan pustu bisa dia melalui APBDN atau melalui dana desa. Hanya itu yang mungkin dari saya. Mungkin ada tambahan dari teman-teman, kami persilakan. Ya, terima kasih. Sekedar tambahan, di situ kan yang di RPJM Des Induk belum ada penanggulangan bencana, jadi dimasukkan BLT dan COVID. Baik. Selanjutnya kelompok yang kedua membahas pokok pikiran BPD, yaitu kami sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Bapak dan Ibu, usulan dari masyarakat. Yang pertama di sini sebelum saya masuk, kemarin kami jalan-jalan menggali aspirasi dari masyarakat. Di sini kami mendapat banyaknya aspirasi dari masyarakat atau usulan atau masukan dari masyarakat. Yang pertama, di sini ada penerangan jalan umum. Yang kedua, pagar sekolah STN 29 dan drainase di Dusun Dudepo.
Selanjutnya normalisasi sungai di dusun Botulandio, kemudian drainase yang di SDN 08 Wonosari, kemudian rehapan Masjid Jami, kemudian ada jalan tani di dusun Botulandio atau 3 dusun 1, dusun 2, dusun 3. Kemudian drainase di dusun 1 di belakangnya rumahnya di Pakuni Idi, di situ 1. Kemudian deker di jalan tani di dusun Botulandio. Kemudian pengadaan jonder, kemudian pengadaan tenaga surya, pengadaan lampu untuk tenaga surya. Kemudian ada penambahan modal untuk UMKM. Kemudian ada di sini ada permintaan kami juga dari anggota BPD untuk pembangunan gedung BPD. Kemudian pengadaan laptop untuk BPD. Kemudian ada lemari untuk administrasi. Dan terakhir yaitu pengadaan printer untuk BPD 1 buah. Kemudian terakhir pengadaan operasional PKM. Itu usulan-usulan dari masyarakat. Mohon maaf, ada yang dari Rema Muda, di mana pengadaan lapangan takraw untuk dusun 1, 2, dan 3. Kemudian pengadaan lapangan bulu tangkis untuk dusun 1, 2, dan 3. Kemudian pengadaan untuk meja tenis, ini untuk permintaan dari Rema Muda. Jadi cuman itu usulan masyarakat ke kami semuanya dari anggota. Sebelum disampaikan ditulis saja, walaupun sudah disampaikan tetap tulisan itu dikasih sama tim penyusun. Terima kasih. Baik, saya lanjutkan. Untuk yang kelompok 3 pembahasan SDGs. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok yang membahas tentang SDGs desa. Ini kami sudah lihat dan mungkin juga sudah kami diskusikan dengan teman-teman. Dan apa yang menjadi item-item yang menjadi acuan SDGs ini, kalau dilihat dari rencana RPJMDes yang sudah kami terima juga dan sudah kami baca, hampir semua sudah tertuang di rencana di RPJMDes ini, tapi ada beberapa yang kami garis bawahi di sini. Yang pertama tentang desa peduli lingkungan. Ini perusak lingkungan yang dipidana mencapai 100%. Kita ketahui bersama di desa kita ada dampak dari pabrik sawit, itu tentang pencemaran lingkungan. Ini yang ada di dusun 3. Kira-kira seperti apa antisipasinya? Terus yang berikut, rata-rata lama sekolah penduduk ini untuk desa peduli pendidikan itu 20 tahun mencapai 12 tahun. Artinya ada target bahwa setiap anak di bawah 20 tahun itu harus sudah lulus SMA. Ini kira-kira apa kegiatan apa yang bisa dilakukan oleh kita? Jadi ini juga yang harus dipikirkan bersama, terutama pemerintah desa dan perwakilan masyarakat, yakni BPD. Terus yang berikut, tentang jalan kondisi, mohon maaf, desa ekonomi tumbuh merata, ini jalan kondisi baik mencapai 100%. Ini juga kalau kami lihat sudah ada anggaran untuk jalan, tapi hanya untuk dusun 1 dan dusun 3 kalau tidak salah. Oleh karenanya dusun 2 juga, atau mungkin dirubah apa istilahnya, narasi dari
usul dari rancangan anggaran itu. Terus yang berikut, rumah kumuh mencapai 0%. Ini sudah diusahakan juga oleh pemerintah desa. Terus yang berikut, terdapat ini desa peduli kesehatan juga, ini terdapat pengolahan sampah dan penanganan sampah keluarga. Ini juga mungkin jadi persoalan di rumah tangga, ini sampah keluarga. Biasa sampah itu berserakan saja di belakang rumah. Kira-kira seperti apa penanganannya? Terus yang berikut, keluarga penggunaan listrik mencapai 100%. Ini kita ketahui bersama untuk dusun 2. Ini hanya sebagian yang menikmati listrik. Terus yang berikut, dusun 3 juga seperti itu. Yang berikut, terdapat taman atau lapangan desa. Ini saya lihat di rancangan RPJMDes ini ada usulan bola basket. Terus yang berikut bola kaki. Apalagi tadi sudah disampaikan lagi ada usulan juga untuk badminton, takraw. Persoalan kita sekarang lahan desa. Ini tanah desa juga harus dipikirkan. Karena tanpa itu juga, tanpa tanah desa, mungkin apa yang jadi harapan dari pemuda tadi atau masyarakat, itu mungkin sulit untuk terwujud. Mungkin ini dari kami, terima kasih. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami langsung saja. Tadi kami sudah sempat membaca rancangan RPJMDes. Kami rasa sudah lebih dari cukup, tetapi kami selaku masyarakat, terutama kami yang ada di kelompok 4, sangat fokus kepada pembangunan yang ada di desa yang akan didanai oleh dana desa langsung. Persoalan pembangunan yang ada di desa ini yang harus didanai oleh daerah atau pusat, itu kami serahkan, kami selaku masyarakat, kami serahkan kepada Bapak Kepala Desa dan seluruh BPD. Yang pertama kami sampaikan, di RPJM di sini tidak tertuang persoalan pembangunan pemanfaatan peliharaan sarana dan prasarana kesehatan. Itu biaya transportasi bagi ibu yang melahirkan. Yang kedua, alat-alat kesehatan. Yang berikut, ini yang paling penting Pak Ketua, itu keluhan Lises, itu Pustu itu sering kena banjir. Setiap turun hujan itu kena banjir. Kira-kira bagaimana solusi yang terbaik? Kita harus mengambil solusi yang terbaik, atau kira-kira kalau Lises meminta agar Pustu itu direhab kembali, yang sekalipun menurut kami Pustu itu masih layak dihuni atau masih layak untuk dijadikan fasilitas kesehatan, tetapi pada kenyataannya setiap turun hujan dia kena banjir. Itu yang kendala. Yang kedua, persoalan pendidikan yang sudah disampaikan oleh anggota BPD tadi, bahwa persoalan pendidikan yang ada di SDN 08 itu juga kena banjir. Nah, solusinya tadi kita harus gunakan drainase yang ada di belakang sekolah, belakang perumahan. Kalau seandainya ini bisa didanai oleh dana desa, kita danai dengan dana desa. Yang pertama fasilitas sekolah yang drainase itu, kemudian yang berikut Pustu. Kalau kami berpikir, kalaupun kita danai dengan dana desa, itu sedikit Pak dananya, paling mencapai 300-400 atau 500 juta lah. Kalau seandainya kita dapat anggaran 1 miliar, kan masih ada 500 juta yang harus kita pilih ke yang lain, kan begitu. Cuma saya kelompok 4, terutama kami yang ada di kelompok 4, fokus di 2 titik itu, persoalan kesehatan dan yang kedua pendidikan. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Dari kami kelompok 5,
dengan tim penyusun terkait dengan apa yang kami sampaikan hari ini dengan program-program yang sudah dilaksanakan oleh Kepala Desa dari tahun 2018 sampai dengan 2024. Terkait dengan hal itu, kami dari tim penyusun kiranya dengan usulan-usulan dari Bapak dan Ibu dari keempat kelompok yang sudah dibagi, terkait dengan hal itu kami dari tim penyusun kiranya sudah cukup dengan usulan-usulan untuk kita laksanakan, dan kami akan tuangkan di RPJMDes oleh Kepala Desa yang akan dilaksanakan di 6 tahun masa jabatan. Kiranya hanya ini yang perlu kami sampaikan. Kami dari tim penyusun kiranya sudah cukup dengan apa yang sudah disampaikan, dan akan kami rumuskan kembali apa-apa yang menjadi usulan dari Bapak dan Ibu sekalian terkait dengan program-program kegiatan pembangunan dan pemberdayaan di masyarakat. Kiranya kami dari tim penyusun sudah merumuskan, dan hal ini kami kembalikan kepada pimpinan sidang. Selanjutnya penyampaian hasil perbaikan rancangan RPJMDes perubahan yang akan disampaikan oleh Ketua Tim Penyusun Perubahan. Penyusun RPJM perubahan yaitu Saudara Ketua Tim, diundang dengan hormat. Terima kasih kepada Ketua Tim Penyusun RPJMDes yang telah menyampaikan hasil perbaikan rancangan RPJMDes perubahan. Hadirin peserta sidang musyawarah perancangan pembangunan desa, apakah Bapak dan Ibu sekalian menerima atau menyetujui apa yang telah disampaikan oleh Ketua Tim RPJMDes? Hadirin sekalian yang saya hormati, selanjutnya pembacaan surat keputusan hasil musyawarah desa Tanjung Harapan oleh Sekretaris Sidang. Dipersilakan. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya untuk membacakan hasil keputusan. Saya langsung saja. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa BPD Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bualemo, nomor 03 tahun 2021 tentang perubahan rencana pembangunan jangka menengah Desa Tanjung Harapan tahun 2018-2024. Badan Permusyawaratan Desa Tanjung Harapan menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, menetapkan dan memutuskan. Yang pertama, menerima hasil review rencana pembangunan jangka menengah desa RPJMDes tahun 2018-2024. Yang kedua, mengesahkan hasil review rencana pembangunan jangka menengah desa RPJMDes tahun 2018-2024 untuk dijalankan oleh pemerintah desa dalam menyelenggarakan pemerintah desa, pembangunan desa, dan pemberdayaan desa. Yang ketiga, keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Tanjung Harapan pada tanggal 30 September 2020, pemimpin sidang Bapak Rahmat Bano ditandatangan. Demikianlah pembacaan keputusan hasil musyawarah permusyawaratan desa atau BPD. Terima kasih. Terima kasih kepada Sekretaris Sidang yang telah menyampaikan hasil keputusan musyawarah desa. Hadirin sekalian, setelah disetujui rancangan RPJMDes perubahan dan telah disampaikan hasil keputusan musyawarah desa, maka untuk menetapkan RPJMDes perubahan dilakukan melalui penandatanganan berita acara musyawarah perencanaan pembangunan dan dalam rangka pembahasan dan penetapan RPJMDes perubahan. Untuk itu, kami mengundang Ketua BPD
dan kepala desa serta perwakilan peserta musyawarah desa yang diwakili oleh kepala dusun mengambil tempat yang telah disediakan untuk melakukan penandatanganan berita acara musyawarah desa. Kepala dusun, perwakilan. Dengan ini pimpinan sidang saya terima. Hadirin peserta musyawarah desa yang saya hormati, dengan ditandatanganinya berita acara musyawarah desa, maka dengan demikian RPJMDes Perubahan telah ditetapkan dan sah untuk dilaksanakan oleh pemerintah desa Tanjung Harapan untuk periode 2018-2024 dan tabalah kita pada pleno keempat, yakni penutup. Ucapan terima kasih kepada Kepala Desa Tanjung Harapan, ucapan terima kasih kepada Bapak pendamping, ucapan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu masyarakat Desa Tanjung Harapan, dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin, musyawarah desa perencanaan pembangunan desa dalam rangka pembahasan dan penetapan rancangan RPJMDes Perubahan ditutup dengan resmi.